Kita akan bahas lebih dalam terkait rencana evakuasi WNI dari Iran dan Israel bersama Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha dan pakar hukum internasional Hikmahanto Yuwana. Selamat malam, Prof. Hik, juga Pak Yuda. Selamat malam. Suaranya nggak ada ya? Selamat malam, Prof. Hikmahanto dan juga Pak Yuda. Sambil kita perbaiki, ya sudah bisa mendengar suara saya? Sudah sekarang. Baik, bisa, terima kasih. Terima kasih Ya. banyak. Saya ke Pak Yuda dulu. Untuk saat ini bagaimana rencana evakuasi terdekat, baik itu di Iran maupun Israel? Ya, dapat kami sampaikan bahwa proses evakuasi saat ini telah berjalan ya, pasca penetapan status siaga 1 oleh Bapak Menteri Luar Negeri. Setelah itu kita lakukan komunikasi dengan para WNI, kita data para WNI yang ingin dievakuasi dan dapat kami sampaikan bahwa saat ini mereka sedang dalam perjalanan menuju ke perbatasan. Kita doakan agar semuanya berjalan lancar. Boleh tolong diupdate perkembangan terkininya Pak Yuda, untuk yang dari Iran ada berapa WNI yang dievakuasi, begitu pula yang dari Israel? Ya. Untuk jumlah warga negara Indonesia yang ada di Iran 386, memang pada saat kami melakukan town hall meeting secara virtual, beberapa di antara mereka memang memilih untuk tetap tinggal karena merasa masih aman di lokasi mereka tinggal. Untuk jumlah WNI-nya, karena memang pola kita adalah pertama mengumpulkan WNI di safe house KBRI Teheran, dan kemudian sepanjang perjalanan menuju perbatasan kita akan menjemput beberapa WNI yang ada di beberapa titik. Jadi untuk angka pastinya, angka detailnya nanti akan kami sampaikan update ketika mereka semua sudah sampai dengan aman di perbatasan. Oke, jadi masih proses ya menuju ke perbatasan. Kalau yang di Israel juga sama berarti ya? Untuk yang di Israel, data warga negara kita sejumlah 194, mayoritas ini adalah mahasiswa magang yang ada di kota Arafah di Israel bagian selatan. Awalnya kami menerima informasi 11 warga negara kita ingin dievakuasi, namun per hari ini menjadi 4, sisanya memilih tetap tinggal di Israel. Nah, 4 ini juga sudah kita fasilitasi melalui jalan darat ya, untuk bisa menyeberang ke negara tetangga. Sedangkan untuk peserta magang yang tadi ada di Arafah, sesuai jadwal memang sudah akan pulang ke Indonesia. Dalam hal ini KBRI Aman dan juga KBRI Kairo sedang membantu mereka untuk bisa keluar dari Israel dan kembali ke Indonesia. Oke, jadi sejauh ini proses evakuasi sudah mulai berjalan, pun yang masih tinggal itu tidak terputus komunikasinya dengan Kementerian Luar Negeri, pastinya begitu ya Pak Yuda ya? Betul. Kalau dari Prof. Hik, kita lihat eskalasi saat ini, apa yang memang harus dipersiapkan? Apakah memang untuk mengevakuasi warga negara Indonesia adalah pilihan paling bijak saat ini? Ya, tentu ini merupakan pilihan yang sangat bijak. Karena apa? Karena pertama, perang ini terus bereskalasi. Dan kita tahu bahwa Presiden Trump walaupun masih akan menentukan dalam 2 minggu ke depan apakah Amerika Serikat akan terlibat atau tidak, namun kapal-kapal induk Amerika Serikat beberapa sudah merapat ke Timur Tengah. Ini yang mengindikasikan bahwa perang ada kemungkinan besar akan bereskalasi, di mana Amerika Serikat akan masuk dan kemudian melakukan serangan terhadap Iran. Karena Presiden Amerika Serikat seolah-olah memberi waktu selama 2 minggu agar pemimpin Iran Ali Khamenei untuk mau menyerahkan diri tanpa syarat. Tapi kalau misalnya beliau tidak mau menyerahkan diri tanpa syarat, maka akan ada serangan baik terhadap beliau maupun terhadap petinggi-petinggi Iran yang mungkin akan menargetkan terus Israel. Jadi ini memang sudah saatnya, dan Bapak Menlu sudah menyampaikan bahwa sudah sampai pada siaga 1. Memang kalau misalnya dalam konflik seperti ini, kita tidak bisa berpikir bahwa ini satu Iran semuanya atau satu Israel semuanya, tetapi ini masih bagian-bagian tertentu dari Iran. Misalnya di Teheran
atau di tempat-tempat lain dan kemudian di Israel juga demikian, sehingga warga negara kita seperti tadi Pak Yuda katakan, mereka merasa masih aman-aman saja. Padahal ini adalah kesempatan bagi mereka untuk bisa dievakuasi sehingga tidak membuat repot pemerintah. Karena pemerintah sudah menyiapkan, pemerintah akan sulit melakukan evakuasi apabila perang ini terus bereskalasi, lalu kemudian mereka minta untuk dikeluarkan. Jadi ini yang saya berharap tidak hanya eh, Pak Yuda dan teman-teman untuk melakukan rencana mengevakuasi, tetapi ada kerjasama dari warga negara kita di daerah konflik untuk mau mengikuti, mempedomani instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh perwakilan. Karena pada titik tertentu kalau misalnya memang sudah terlambat, itu tidak bisa dievakuasi dan mohon maaf, pemerintah tidak akan bisa dipersalahkan apabila tidak berhasil untuk melakukan evakuasi. Nah, bicara soal atensi untuk evakuasi WNI datang juga dari Kemenko Polkam. Saya akan bacakan dulu data terbarunya. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Saudara, menggelar rapat koordinasi lintas kementerian untuk memastikan kesiapan pemulangan 386 WNI di Iran. Dalam keterangan tertulis, Menko Polkam Budi Gunawan menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan rencana kontingensi termasuk evakuasi darat menuju Buku Azerbaijan. Adapun proses evakuasi tahap 1 yang berlangsung pada 20 Juni 2025 ada sebanyak 115 WNI yang diberangkatkan menggunakan 4 bus dari Teheran. Pemerintah juga telah menyampaikan nota diplomatik dan membuka jalur komunikasi darurat bagi WNI di zona konflik. Itu informasi terbarunya. Dan saya tanyakan lagi update-nya ke Pak Yuda. Nah, untuk warga negara Indonesia yang masih bertahan di daerah konflik ini, apa yang dilakukan? Apakah ada batas waktu tertentu misalnya? Dan jikalau eskalasi terjadi, apa saja langkah pencegahan yang dilakukan agar bisa mengevakuasi WNI sebelum terlambat? Ya, baik Mbak Friska. Pertama kami ingin mengeko apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Hik, ya, bahwa kita tidak bisa hanya melihat situasi saat ini di beberapa kota yang ada di Iran maupun Israel yang mungkin belum menjadi sasaran tembakan dari masing-masing pihak. Jadi merasa masih aman. Namun yang kita perlu pikirkan adalah potensi eskalasi ke depan yang kami nilai sangat tinggi. Nah, oleh karena itu kami sangat menghimbau agar para WNI bisa ikut dalam proses evakuasi yang kita lakukan. Jangan menunggu sampai situasinya keotik, karena akan sangat membatasi ya kemampuan perwakilan RI untuk bisa menolong warga negara kita. Jadi kalau dalam konteks evakuasi tentunya kita harus berpikir yang terburuk. Nah, dalam konteks itu pilihan yang terbaik saat ini adalah ikut evakuasi. Namun tentunya KBRI Teheran sampai saat ini masih tetap operasional. Kita akan tetap memantau para WNI yang ada di Iran, ya, termasuk KBRI Aman juga terus memantau WNI yang ada di wilayah Israel untuk memastikan keamanan mereka. Baik, nah kalau kita membaca potensi eskalasi, Prof. Hikmahanto, apa saja indikator-indikatornya? Satu, Trump sudah bilang bahwa dalam waktu 2 minggu mengultimatum ke Iran. Nah, tapi apakah itu saja atau juga bagaimana reaksi negara-negara lain yang misalnya Korea Utara sudah angkat bicara juga mengatakan Israel ini sebagai kanker di Timur Tengah. Nah, artinya kan dengan semakin terlihat proksi masing-masing, apakah ini juga bisa kita baca bahwa ini akan bisa membesar perangnya? Ya, yang pasti adalah selain tadi 2 minggu ke depan Trump akan menentukan, juga ada himbauan dari pemerintah Amerika Serikat terhadap warganya untuk keluar dari Timur Tengah. Nah, ini juga mengindikasikan bahwa bukannya tidak mungkin Amerika Serikat akan terlibat dalam perang ini. Nah, permasalahannya adalah kalau Amerika Serikat terlibat, jadi bukan antara Israel dengan Iran, tapi Amerika Serikat masuk di situ, bukannya tidak mungkin ini akan mengundang negara-negara lain untuk juga masuk. Ya, tadi sudah disampaikan Korea Utara. Korea Utara itu yang penting ada Amerika Serikat di sana, terlepas dari ideologinya apa, dia akan hadir di sana. Itu yang kita khawatirkan. Lalu kemudian juga kita tidak tahu Rusia, ya, Bapak Presiden bertemu dengan Presiden Putin,
di sana mungkin juga masih mendorong agar terjadinya perdamaian. Tapi bukannya tidak mungkin kalau misalnya Amerika Serikat masuk untuk membalance, menyeimbangkan kekuatan, maka bukannya tidak mungkin Rusia akan hadir berada di belakang Iran. Belum lagi negara-negara yang ada di Tiongkok timur. juga ya, Prof Hik? Ya, mungkin juga Tiongkok, tapi saya tidak tahu persis kalau misalnya Tiongkok, gitu ya, seperti apa. Mungkin Tiongkok pada saat ini safety player lah, kira-kira melihat situasi seperti ini. Tetapi indikasi-indikasi bahwa perang ini akan meluas itu sudah ada, dan banyak negara mempertanyakan apa yang memungkinkan untuk bisa mengakhiri perang yang sekarang ini berlangsung antara Israel dengan Iran. Karena apa? PBB sudah tidak bisa. Ya. 2 kali sidang darurat di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak ada hasil. Lalu kemudian G7 juga sudah bertemu, tapi juga tidak ada hasil yang konkret yang bisa dilakukan. Nah, oleh karena itu, saya melihat bahwa eskalasi untuk menjadi lebih besar itu justru ada, ya. Dan di sini seperti tadi himbauan dari Bapak Direktur agar warga negara kita mau mengikuti apa yang diminta oleh pemerintah kita, seperti itu. Ini juga mungkin untuk edukasi sangat penting, Pak Dir, Pak Yuda. Bisa digambarkan kalau status misal siaga 1 atau jika ada eskalasi, bagaimana WNI di daerah konflik ini bisa membaca? Artinya di saat mana bahwa di titik itulah WNI harus mengungsi segera mungkin, harus mengevakuasi diri sesegera mungkin. Ya, Mbak Friska, jadi setiap perwakilan RI wajib memiliki rencana kontingensi pelindungan warga negara Indonesia. Nah, dalam rencana kontingensi tersebut, perwakilan RI sudah melakukan analisa ancaman terhadap keselamatan warga negara Indonesia, dan kemudian kita bagi dalam 3 level, siaga 3, siaga 2, dan kemudian siaga 1. Ya. Nah, siaga 1 ini adalah situasi di mana kita menilai dapat membahayakan jiwa warga negara Indonesia, dan oleh karena itulah pemerintah secara aktif melakukan proses evakuasi. Nah, ketika sudah ditetapkan siaga 1, itulah saatnya kita untuk keluar dari wilayah konflik tersebut. Dan oleh karena itu, kami sangat menghimbau tadi sekali lagi agar para WNI bisa dapat ikut evakuasi yang sudah kita siapkan. Ya, jadi harus mengikuti apa yang jadi arahan Kementerian Luar Negeri. Ini kan tentu untuk keselamatan warga negara Indonesia di daerah yang rawan, di daerah yang siaga 1, Prof Hikmahanto. Tapi peran Indonesia seberapa besar ya dalam konflik ini atau dalam perang Iran dan Israel ini? Apakah kita memang ya sejauh ini hanya bisa menyelamatkan warga negara Indonesia di daerah konflik, tapi kalau bicara perdamaian kedua negara tampaknya sulit, apalagi misalnya Iran juga bilang bahwa akan melawan sampai akhir, tidak ada perundingan kalau masih ada serangan dari Israel. Ya, dalam situasi seperti ini terus terang kita pemerintah Indonesia tidak bisa banyak yang kita bisa lakukan. Bapak Menlu sudah menghimbau agar negara-negara menahan diri untuk mengeskalasinya perang di Israel dan Iran. Tetapi sepertinya juga tidak didengar, dan ini juga dilakukan oleh negara-negara lain. Lalu sudah mendorong agar ada pembahasan di Dewan Keamanan PBB, itu juga sudah dilakukan. Tapi kita tahu bahwa apapun resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB pasti akan diveto oleh Amerika Serikat apabila itu akan merugikan Israel. Belum lagi pertemuan dengan kepala-kepala negara, kepala pemerintahan juga tidak menghasilkan apa-apa. Karena apa? Saya melihat bahwa perang Israel dengan Iran ini sebenarnya adalah perang Amerika Serikat dengan Iran. Karena saya melihat bahwa Presiden Trump sudah mengatakan sebelum beliau menjabat menjadi presiden bahwa penyelesaian masalah di Gaza itu adalah dengan melakukan serangan ke Iran. Yang kedua, pada waktu beliau menjadi presiden, beliau menginisiasi untuk dengan Iran melakukan kesepakatan terkait dengan senjata nuklir. Itu pada waktu menjelang gagal, beliau sudah mengatakan bahwa kalau ini gagal maka Amerika Serikat akan menyerang Iran. Dan ternyata memang gagal. Nah, oleh karena itu sekarang ini memang Amerika Serikat kalau langsung menyerang Iran itu tidak punya basis. Oleh karena itu mereka menggunakan Israel sebagai proksinya yang punya basis untuk melakukan serangan ke Iran dengan catatan bahwa Amerika Serikat akan berada di belakang
Israel. Dan pertanyaannya bagi kita adalah siapa yang negara yang mampu untuk menyetop Amerika Serikat? Satu-satunya jalan adalah apabila rakyat Amerika Serikat berhasil untuk menurunkan Presiden Trump dari kursi kepresidennya. Itu yang menurut saya satu-satunya upaya yang bisa dilakukan oleh dunia. Karena gelombang protes juga bahkan di Amerika Serikat saat ini terjadi ya, Prof. Hikmahanto ya. Betul. Bahkan dikatakan Betul sekali. tidak dengan uang pajaknya warga Amerika, begitu ya? Protes-protes yang sekarang disuarakan. Betul, karena ini perbedaan antara apa yang dilakukan oleh Trump yang menurut Trump adalah terbaik untuk Amerika Serikat dengan apa yang rakyat Amerika Serikat menganggap bahwa ini yang terbaik. Itu terjadi discrepancy, terjadi perbedaan. Nah, satu-satunya jalan ya menurut saya adalah suara rakyat, people's power yang akan menjalankan segala sesuatunya, di mana nanti Kongres bisa kemudian merespon dengan melakukan impeachment terhadap Presiden Trump. Nah, dengan kondisi yang serba tidak pasti ini, Pak Yuda, apa yang bisa dilakukan komunikasi? Tentu kan harus dengan langkah-langkah yang persuasif, harus baik juga terhadap warga negara Indonesia di daerah konflik. Apakah sudah ada misalnya diberitahukan lewat jalur komunikasi mana-mana saja kalau terjadi eskalasi harus kemana begitu warga negara Indonesia yang ada di Iran maupun Israel? Ya, jadi memang dalam konteks rencana kontingensi sebetulnya ini sudah dimulai ketika Israel menyerang konsulat Iran yang ada di Damaskus dan kemudian akhirnya saling balas-membalas. Kita telah menetapkan status siaga di banyak negara di Timur Tengah. Siaga 1 bukan hanya ada di Iran dan Israel, tapi juga sudah ditetapkan oleh KBRI Damaskus untuk wilayah Suriah, KBRI Beirut untuk wilayah Lebanon, dan KBRI Muscat untuk wilayah Yaman. Nah, di negara-negara itulah yang kita nilai juga berpotensi membahayakan jiwa warga negara kita, dan oleh karena itu kita aktif melakukan proses evakuasi. Namun yang paling utama saat ini adalah bagaimana masyarakat kita bisa aware dengan potensi eskalasi yang ada tanpa menimbulkan kepanikan. Ya. Yang penting adalah langkah-langkah kontingensinya seperti apa. Dan ketika situasinya, arahnya, parameternya sudah terpenuhi menuju ke siaga 1, disitulah kita perlu aktif melakukan proses evakuasi dan tentunya memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Don't wait until last minute. Ya, karena contingency plan is the best plan for now ya, Pak Yuda ya. Itu adalah plan terbaik, rencana terbaik untuk saat ini, mengingat situasi di Timur Tengah yang tidak menentu atau bahkan juga bisa meningkat eskalasinya, Prof. Hikmahanto. Nah, kalau dengan kondisi seperti ini, siapa yang bisa mendorong agar tidak semakin besar lagi perangnya? Kita tahu apapun itu tujuannya, apapun motifnya, politik dan sebagainya, tapi kalau bicara perang pasti banyak yang rugi, pasti banyak korban warga sipil tidak terhindarkan. Tapi siapa yang bisa menghentikannya? Ini kan kekuatan besar Amerika dan juga Iran yang sama-sama punya harga diri, yang sama-sama nggak mungkin dihentikan oleh siapapun dalam kondisi sekarang. Yang pasti adalah rakyat dunia, kita-kita semua. Bahkan saya harus menyampaikan para netizen Indonesia ya untuk bisa memviralkan, mereka bisa berkomunikasi dengan teman-temannya di Amerika, teman-temannya di Israel mungkin, dan mungkin di Iran, untuk supaya mereka mau melakukan suatu tindakan kepada pemerintahnya. Memang pada waktu pertama dilakukan penyerangan ke Iran oleh Israel, Perdana Menteri Netanyahu dalam pidato setelah serangan itu mengatakan bahwa dia minta menghimbau kepada rakyat Iran untuk menurunkan pemimpinnya. Jadi memang ada di tangan dari rakyat gitu ya. Tentu kita juga bisa mengatakan kalau misalnya rakyat Israel, oposisi itu didukung oleh banyak rakyat Israel karena mereka merasa bahwa dengan tindakan Netanyahu bukan membuat Israel lebih aman, tapi justru menjadi kehancuran. Belum lagi ada pengumuman dari Israel bahwa jangan menggunakan simbol-simbol Israel ketika mereka berpergian ke luar negeri. Itu yang kita harapkan, bahwa mereka akan minta supaya koalisi oposisi kuat dan kemudian menurunkan Perdana Menteri Netanyahu.
Ya, kita yang bisa mendesak, warga dunia harus bisa mendesak agar tidak semakin besar lagi dampak perang Iran dan Israel dengan kepentingan apapun di belakangnya, dan kita harapkan juga evakuasi warga negara Indonesia di daerah konflik ini bisa berlangsung dengan lancar, aman, dan baik. Terima kasih atas waktunya Pak Yuda Nugraha, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri. Terima kasih juga Prof. Hikmahanto Yuwana, pakar hukum internasional. Selamat malam. Selamat malam.